Ketahuilah para sahabat yang mendengar, para sahabat yang hadir, ketahuilah oleh kalian. Jibril berdoa kepada aku. Celakalah orang, merugilah orang yang dia mendapati Ramadan tapi ia tidak diampuni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqallallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits ukhra man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita kembali ditakdirkan berjumpa melalui broadcast di waktu saat ini. Allah yang tak pernah bosan melimpahkan karunia serta rahmatnya untuk kita. Hari ini kita diberinya nikmat sehat badan, umur panjang, terlebih nikmat iman dan Islam. Yang dengan beberapa nikmat itu dapatlah kita gunakan hendaknya untuk berubudiyah kepada Allah. Sebagaimana perintah surat Az-Zuriyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, hikmahnya, rahasianya adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Nikmat yang telah Allah kucurkan kepada kita hari ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita bermohon, semoga titipan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, mudah-mudahan titipan nikmat itu menjadi fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk Allah yang tak pernah bosan melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat kepada kita umat, kita bacakan pujian atasnya dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berkirim salam, berdoa kita sembari berselawat kita kepada baginda Nabi tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah salah seorang kekasih Allah yang Allah ambil dari kalangan jenis makhluk manusia. Allah tidak ambil kekasihnya dari kalangan jenis makhluk jin, jenis makhluk malaikat, jenis makhluk lainnya, tapi Allah ambil kekasihnya dari kalangan jenis makhluk manusia. Dan manusia yang mulia itu adalah baginda Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut rasanya kita kirimkan doa dan salam atasnya dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan zikir salawat ini, para jemaah pendengar yang mulia,
kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia, syafaat Rasulullah nanti di yaumil akhirat. Amin. Allahumma amin. Para hadirin jemaah pendengar video broadcast pada bulan Ramadan kali ini yang saya muliakan, mengisi waktu singkat tausiah berkenaan tentang bulan suci Ramadan pada fase yang kedua, yakni 10 pertengahan Ramadan. Maka pembahasan kita adalah berkenaan tentang ampunan Allah. Sesuai dengan banyak yang disampaikan oleh para guru dan ustaz, mubalik, video hadis yang disampaikan oleh mereka, di antaranya adalah Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Salah satu keutamaan bulan Ramadan dan beberapa kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan adalah Ramadan itu bulan yang awalnya Allah turunkan rahmat. Bulan yang awalnya Allah turunkan rahmat. Pertengahan dari bulan itu Allah turunkan maut. Dan yang terakhir Allah bebaskan dari api neraka. Tidak ada bulan yang memberikan jaminan seperti ini, dan tidak ada bulan yang Allah berikan keutamaan serta kemuliaan seperti bulan Ramadan ini, kecuali bulan itu hanya bulan Ramadan saja. Allah tidak beri jaminan pada bulan yang lain diampuni dosa. Allah tidak ada memberi jaminan pada bulan yang lain rahmat diturunkan. Dan yang terakhir dibebaskan dari api neraka. Tidak ada. Cuma satu bulannya. Dan bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan itu disebut dengan bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada pada fase yang keduanya. Jika kata Nabi pada bulan Ramadan itu ada 3 fase. 10 pertama Ramadan itu Allah berikan rahmatnya. Pada 10 pertengahan Allah turunkan maghfirahnya. Dan yang 10 terakhir nanti baru kita dibebaskan dari neraka. Nah, kaitan dengan maghfirah Allah Ta'ala ini. Merugilah orang yang jika dia telah mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Hal ini jemaah yang mulia sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak naik ke atas mimbar, pada tangga pertama Rasulullah berucap amin. Di tangga kedua Rasulullah berucap amin. Dan di tangga ketiga Rasulullah berucap amin. Sahabat ketika itu mendengar Rasulullah mengucapkan amin, bertanya-tanya. Sehingga ia menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Sementara kami tidak mendengar di sekeliling ini orang yang berdoa. Rasulullah memberikan penjelasan, jemaah pendengar yang mulia. Kata Rasulullah adalah, barusan malaikat Jibril datang kepadaku, ia memohon kepadaku untuk mengaminkan doanya. Tahukah oleh kalian apa doa yang dibacakan oleh Jibril sehingga aku disuruh untuk mengaminkannya? Ketahuilah para sahabat yang mendengar, para sahabat yang hadir, ketahuilah oleh kalian. Jibril berdoa kepadaku. Celakalah orang, merugilah orang yang dia mendapati Ramadan tapi ia tidak diampuni. Amin, kata Rasulullah. Padahal bulan ini adalah bulan otomatis pengampunan dosa. Tapi ancaman doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah menyeramkan sekali, jemaah yang mulia. Celakalah orang, merugilah orang, terlaknatlah orang yang dia mendapati Ramadan tapi ia tidak diampuni. Di satu sisi kita gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan karena dia memberi jaminan, Ramadan memberi jaminan bahwa dosa kita diampuni secara otomatis. Tapi di sisi lain ada hadis Nabi yang memberi kecaman yang amat sangat berat untuk kita. Siapakah orang-orang yang dia mendapati Ramadan lalu kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dengan keberkahan Ramadan itu? Setidaknya kata Nabi ada 4 golongan orang itu. Yang pertama orang itu adalah mereka yang memiliki sifat hasad. Apa itu hasad? Dengki, iri, benci dengan orang lain. Selagi itu ada di dalam diri kita pada bulan Ramadan ini,
maka Ramadan tidak memberikan jaminan kepada orang yang memiliki kotoran hati itu. Sementara Ramadan menawarkan ampunan secara otomatis, tapi ternyata Ramadan tidak akan bisa memberikan manfaat dan keberkahannya untuk orang yang jika pada bulan Ramadan kali ini hatinya masih kotor, masih dipenuhi oleh sifat hasad, dengki, iri dan benci dengan orang. Oleh karena itu jemaah yang mulia, para pendengar yang terhormat, pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini, buanglah sifat itu, buanglah kotoran itu. Karena selama ini dia menghijab kita dengan Allah sehingga tidak ada rasa chemistry, rasaan dekat dengan Allah, bahwa kita dipaksa, bahwa kita disuruh untuk dekat diri kepada Allah. Tapi ternyata kita tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Terlalu banyak hijab, terlalu banyak penghalang. Salah satunya hijab terbesar itu adalah. Dan yang kedua kata Rasulullah, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini adalah mereka yang memiliki sifat dendam. Lagi-lagi kotoran hati, penyakit batin, yaitu dendam. Jika hari ini kita masih punya dendam dengan keluarga, dendam dengan abang, dendam dengan orang lain yang selama ini menyakiti hati kita, maka melalui media dakwah ini, saya menyampaikan dan mengingatkan untuk diri pribadi dan untuk kita semua. Buanglah, basuhlah sifat dendam itu. Campakkan jauh-jauh, karena itu adalah penyakit, karena itu adalah kotoran. Selagi kita memupuknya, menjaganya, merawatnya, maka kita tidak akan pernah mendapat ampunan dari keberkahan bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang mendapati Ramadan tapi ia tidak diampuni. Golongan orang itu adalah uququl walidain. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tua kita masih hidup hari ini, maka buatlah ia bahagia. Buatlah mereka bahagia. Karena kebahagiaan yang kita buat untuk mereka tidak berbanding lurus dan tidak sepadan dengan pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita. Mulai dari kandungan sampai kita besar hari ini. Tak terbalas. Tak terbalas. Tugas kita hanya berikan kebahagiaan dia. Kalaupun kita tidak mampu untuk membuat dia bahagia, setidaknya tahanlah lidah kita untuk tidak menyakiti perasaan. Apalagi ini momennya, jemaah. Ini momennya. Kata Rasulullah SAW, sebetulnya surga itu tak jauh-jauh. Tidak perlu cari di masjid, di pengajian, di zikir, tidak. Cukup engkau bahagiakan kedua orang tuamu. Karena kunci surga ada pada mereka. Dan yang terakhir jemaah mulia, golongan orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, meskipun ia mendapati bulan Ramadan ini, adalah mereka yang hobi mabuk. Mereka yang kecanduan dengan drug, obat-obatan terlarang, penyalahgunaan, yang sehingga pada akhirnya mereka mabuk. Orang-orang yang mabuk, yang hobi minum-minuman, yang membuat otak tidak konsentrasi, lie on the sky, dan hobi di bidang itu, selama dia masih kecanduan itu, meskipun dia mendapati bulan Ramadan, maka orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin kata Rasulullah SAW. Di tangga yang kedua, amin kata Rasulullah itu, Rasulullah menjelaskan, ketahuilah kepada kalian, Jibril berdoa kepadaku, celakalah orang, merugilah orang, terlaknatlah orang yang ia memiliki kedua orang tuanya tapi ia tidak masuk surga karena mereka. Jadi ternyata orang tua asbab bagi anak untuk bisa masuk dalam surga. Makanya ada riwayat yang pernah saya dengar ya, dari beberapa penjelasan khatib dan para ustaz. Ada para ulama mutaqaddimin, para tabi'in dan tabi'in. Mereka menangis. Mereka menangis ketika salah seorang dari orang tuanya meninggal. Ditanya orang, kenapa engkau menangis? Sudah tertutup satu pintu surga yang akan aku lewati. Karena telah dicabutnya nyawa salah seorang dari kedua orang tua. Jadi, orang tua adalah dua pintu atau cara masuk ke surga dengan syarat bahagiakan kedua orang tua, tenangkan hati mereka, dan buatlah mereka selalu tersenyum. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW,
Dia menjelaskan tentang aminnya adalah, kata malaikat Jibril, celakalah dan merugilah orang yang namamu disebut wahai Muhammad, tapi mereka tidak mengucapkan doa selawat atasmu. Amin, kata Rasulullah SAW. Berarti jemaah yang mulia, selawat adalah bagian terpenting dalam hidup ini. Sampai-sampai termasuk dalam salah satu doanya malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Nama Muhammad disebut, kalau tidak dibacakan doa dan salam kepadanya, maka orang itu merugi, maka orang itu akan hidup. Karena itu jemaah yang hadir, senantiasalah untuk selalu ingat bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika nama yang mulia itu disebutkan, tidak ada nama yang disandingkan dengan nama yang sempurna, yaitu nama Allah, kecuali nama yang bersandingan itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Adam alaihi salam, setelah Allah hembuskan, Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya, beliau dipanggil dengan sebutan Aba Muhammad. Ya Aba Muhammad. Nabi Adam terkejut kala itu. Dia menyatakan diri kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah memberi aku nama Adam? Mengapa engkau sebut aku dengan Aba Muhammad? Lalu Allah memerintahkan Adam ketika itu, mengadahlah engkau ke atas. Adam mengadah ke atas, ia melihat di tiang-tiang aras. Di tiang-tiang aras bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barulah Adam mengetahui, barulah Adam menyadari bahwa ada ternyata makhluk yang bernama Muhammad. Dan nama Muhammad itu disandingkan dengan nama Allah. Bukan nama Adam disandingkan nama Allah. Bukan nama Nabi Ibrahim, Ismail, Isa. Bukan. Tapi nama Muhammad SAW disandingkan dengan nama yang mulia, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak sempurna kalimatut thayyibah, zikir la ilaha illallah, sebanyak apapun dibaca, ribuan kali, jutaan kali, jika tidak ditutup dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya nama itu, begitu dahsyatnya nama itu, sehingga nama itu tidak boleh dipisahkan dengan kalimat Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya namaku disebut, lalu kemudian mereka tidak bersalawat kepadaku, maka sungguh itulah orang yang bakhil bin pelit. Tidak ada yang bakhil bin pelit selain daripada ketika namaku disebut, lalu ia tidak mengucapkan salawat salam kepadaku. Jemaah para pendengar broadcast, pada kesempatan kali ini, pemirsa yang selalu setia menonton broadcast obsesi ini, yang dirahmati oleh Allah SWT. Waktu jua yang membatasi pertemuan kita pada kali ini. Pada kesempatan yang berbeda di episode berikutnya kita jumpa kembali. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hai ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hai ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya.